Saya posisinya sebagai, coach Pak Adip, jenengan dulu nggih, Boleh, boleh, sebagai boleh. coach. Saya coach dulu. Oke. Ini sudah siap ngerekam atau belum? Oh ya, sip. Baik Pak Adip, kita mulai, Sudah nih. monggo. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Adip, Selamat siang Pak Jun. Terima siang Pak. kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Siang ini Pak Jun, enggak lama-lama, cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Saya lihat tadi di HP saya mulai pagi Pak Jun WA saya dan sempat ada beberapa panggilan. Mohon Iya maaf Pak. Pak Jun, ini masih melakukan kegiatan lain saya. Gitu. Mohon maaf sebelumnya. Apa nih Pak Jun yang ingin Pak Jun sampaikan siang hari ini Pak Jun? Begini Pak, sebenarnya Iya, kondisi di sekolahan saya itu, iya, kurang kondusif Pak, ya. kurang kondusif Maksudnya ya. maksudnya begini Pak, ada beberapa Hmm, guru yang sikapnya itu tidak semestinya tidak tidak semestinya. semestinya ke saya Pak. Ya, hal ini setelah saya dinyatakan lolos dan mengikuti guru penggerak ini Pak. Oh, begitu Pak Jun. Saya tadi kaget Pak Jun ada perlu apa ini? Ternyata Mohon maaf Pak. eh, Pak Jun mau ngomongin guru-guru Pak Jun yang di tempat Pak Jun mengabdikan diri itu tidak bersikap semestinya. Begitu ya Pak Jun? Iya Pak Adip begitu. Nggih. Nggih, 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 nggih. Kira-kira apa Pak Jun yang ingin Pak Jun dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Jun? Ya, saya ingin melihat guru-guru itu Pak, sikapnya itu ya semestinya kepada saya, seperti sebelum saya mengikuti, kegiatan guru penggerak ini Pak. Baik, 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 baik. Kalau sebentar Pak Jun, kalau dari pengamatan Pak Jun nih, guru yang bersikap semestinya ini menurut Pak Jun seperti apa Pak Jun? Menurut saya gini Pak, jadi guru-guru itu saling, bertegur sapa, ketika kita bertemu itu bertegur sapa, heeh. Kemudian, berinteraksi, dengan baik, kemudian jika ada, guru atau siswa yang sakit itu kita berangkat bersama-sama, atau bahkan ketika ada undangan hajatan atau undangan pernikahan, bahkan, ada kegiatan rapat atau kalau dalam, apa itu, SD, mungkin kalau di SMA atau, di SMP itu namanya MGMP gitu, Pak. Betul, Nah, betul, kalau, betul. kalau di, SD itu KKG, itu, setelah, saya mengikuti ini itu, ya tidak semestinya, nggak berangkat bareng-bareng gitu, Pak Adip. Baik, baik, baik. Jadi sikap semestinya menurut Pak Jun adalah sikap yang saling bertegur sapa, Iya, Pak Adip. melakukan kegiatan sosial, kegiatan sekolah secara bersama-sama. Begitu nggak Pak Jun? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang Pak Jun, kalau di saya memiliki hitungan atau level 1 sampai 10 Pak Jun. Kira-kira kondisi di sekolah Pak Jun itu masuk di level berapa ya Pak Jun? Ya saya rasa level 6, Pak. Ya, Level karena 6. nggih, level 6. Karena, hal ini itu, disebabkan ada beberapa guru yang, sikapnya itu tidak semestinya ke saya. Ya, rata-rata guru itu, masa pengabdiannya itu lebih lama, Pak, dari saya, Pak. Begitu, Pak Adip. Lebih senior begitu ya? Ya, lebih senior. Baik Pak Jun.
Kalau tadi Pak Jun bercerita kondisi sekarang di tempat jenengan mengajar level 6, kira-kira yang Pak Jun inginkan dari perubahan sikap semestinya ini, guru-guru menuju ke level berapa Pak Jun? Ya level yang tinggi Pak, yang level 10 Wah, gitu Pak Adip, level 10 Pak Adip. iya, 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 ya. Insya Allah bisa Pak Jun. Ya, Nah, amin. sekarang Pak Jun, menurut Pak Jun, apa yang bisa Pak Jun lakukan untuk membantu guru-guru mencapai level 10 tersebut, Pak Jun? Saya coba memikirkan itu Pak. Ya, Ya, mungkin yang pertama Pak ya. Yang pertama itu saya akan melaksanakan atau melakukan introspeksi pada diri saya sendiri Pak. betul, Yang betul. kedua itu saya akan melakukan ya pendekatan secara personal lah, pribadi lah Baik, pada ya. Bapak Ibu guru gitu Pak. Kemudian saya akan meminta maaf ya, mohon maaf jika selama ini saya punya kesalahan. Kemudian saya Iya sekali. mendengarkan tanggapan dan Bapak Ibu guru secara aktif Pak. Dan yang terakhir itu saya akan mencoba Pak meluruskan apa yang saya rasakan selama ini Pak. Gitu Pak. Oh, begitu, begitu, begitu. Nggih, Berarti apa yang saya tangkap, yang pertama yang Pak Jun akan lakukan yaitu introspeksi diri, betul? betul. Nggih, Yang kedua, pendekatan personal antara ya, guru satu ke guru yang lain. betul Kemudian Pak. meminta maaf, betul? Nggih, betul Pak. Mendengarkan tanggapan, sesi curhat Ya, begitu. ya, Kemudian meluruskan. Begitu Pak Jun? ya, gitu Pak Adip. Nah, ide yang bagus Pak Jun. Nah, kira-kira Pak Jun, ide yang sudah bagus ini kapan bisa mulai dilakukan Pak Jun? Kalau bisa secepatnya biar kondisinya itu ya seperti sedia kala. Besok atau lusa itu saya akan mencoba Pak. Gitu. Saya akan Baik, lakukan. baik, 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 baik. Besok masih Sabtu Pak Jun, berarti masih masuk sekolahnya. Oh iya, iya, iya. Betul Pak. Nggih. Baiklah Pak Jun, apa yang Pak Jun dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini Pak Jun? Tadi itu kayak saya bingung gitu Pak. Jadi awalnya bingung apa yang harus saya lakukan ya. Ya, Setelah Bapak memberikan ya pertanyaan-pertanyaan tadi kayaknya ada jalan gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan. Jadi ya, ya. setelah Pak Adib memberikan pertanyaan, oh berarti saya harus introspeksi diri ya. Kemudian yang kedua saya harus melakukan pendekatan secara personal lah kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang berikutnya itu saya akan memohon maaf atau minta maaf jika selama ini saya punya kesalahan, Mbak. Dan saya akan mendengarkan secara aktif dari mereka. Dan yang terakhir, Pak, saya akan mencoba meluruskan yang saya rasakan itu selama ini, Pak Adib. Begitu, Pak Adib. Ya, mulia sekali Pak Jun. Nah, Pak Jun, berarti tinggal actionnya saja ya. Iya, Pak. Dari apa yang Tinggal actionnya. sudah Pak Jun sampaikan, silahkan minggu depan jangan mampir ke SMK saya Pak Jun. Ya, Kebetulan saya siap. arah. Ya, Pak. Ya nanti bisa ngopi di restoran seperti itu di samping Wah, sekolah. iya, iya. Bagus, bagus, bagus itu. Ya, ini saya ingin melihat cerita dan mendengar cerita panjenengan Pak Jun. Bagaimana Oke, siap. setelah kita melakukan proses ini, setelah Pak Jun memberikan satu aksi nyata, bagaimana perubahannya. Begitu Pak Jun. Siap, siap. Terima kasih Pak Adib ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Jun. Tetap semangat Pak Jun. Kita jadikan kita harus saling menjaga silaturahmi pokoknya. Jangan sampai Ya, putus siap Pak. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berikutnya saya yang coaching Pak Adib. Boleh, Ya, boleh, sekarang yang kedua itu saya akan coaching Pak Adib ya. boleh. Dalam hitungan ketiga Pak ya. Ya, boleh. Ya, satu,
2, 3. Selamat sore Pak Adip. Selamat sore Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Adip sudah datang ke tempat saya, Pak. Ya Pak Jun, mohon maaf tadi pagi saya WA jenengan. Oh iya, iya. Ini ngomong-ngomong, apa yang ingin Pak Adip sampaikan untuk sore ini, Pak? Ya Pak Jun, yang pertama saya berterima kasih karena telah mengganggu waktu panjenengan dan mohon maaf Pak Jun ini saya Oh, sebentar ke rumah sama-sama, Pak. Nggak apa-apa. Monggo. Begini Pak Jun, di sekolah kami, murid-murid kami ini minim sekali memiliki jiwa entrepreneur Pak Jun. Gitu. Gitu, Pak. Berarti Iya. Pak Adip ingin ngomongin nih, ya ngomong minimnya murid-murid Pak Adip yang memiliki jiwa minim, ya memiliki jiwa entrepreneur yang minim, Pak. Iya betul Pak Jun. Menurut Pak Adip, apa yang Pak Adip harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Ya Pak Jun, yang pertama saya ingin berguru kepada Pak Jun, artinya Pak Jun kan juga memiliki satu usaha. Saya ingin sekali Oke. murid-murid kami di sekolah kita ini memiliki jiwa entrepreneur sesuai dengan visi dan misi sekolah Pak Jun. Gitu. Nah, itu Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya ini, menurut pengamatan Pak Adip sendiri nih, jadi uh, menurut Pak Adip, pengamatan Pak Adip, itu Baik-baik. murid-murid yang memiliki jiwa entrepreneur itu yang bagaimana itu, Pak? Menurut Iya jenengan? Pak Jun, menurut kami murid-murid yang memiliki jiwa entrepreneur itu adalah murid yang bisa mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Dalam artian mereka bisa menghasilkan suatu produk kreatif dan dari produk itu mereka bisa mencoba untuk memasarkan produknya dan akhirnya memiliki nilai jual Pak Jun. Jadi itu Nah, yang menurut saya entrepreneur. Bagaimana Pak Jun? contohnya itu seperti gimana, Pak? Contohnya itu, Pak. Contoh seperti apa? Contoh produk kreatif. Oh Nah, ya, baik. jadi, Di sekolahan kami terdiri dari beberapa jurusan Pak Jun, karena memang juga SMK. Jurusan yang pertama ada yang dinamakan jurusan Tatap Muka. okay. Saya ingin murid kami memiliki jiwa entrepreneur, berani untuk membuat masakan tradisional dan modern. Wah, Itu bagus contoh itu, yang Pak. pertama. Iya. Kelihatannya. Yang nantinya kita berharap anak-anak ini keluar dari SMK lulusan ini bisa membuka catering sendiri Oh, atau gitu. bisa Iya. bekerja di dunia usaha masakan modern. Itu yang pertama, Pak Jun. Wah, Yang kedua terkait dengan jurusan teknik pengelasan, Pak Jun. oke. Anaknya ini cenderung kinestetik, yang menghasilkan karya cuma beberapa anak, yang lain belum. Saya Oh, ingin gitu. anak-anak itu membuat dan memanfaatkan elas ini seperti membuatkan tempat sampah, membuatkan tempat sepatu atau rak sepatu atau bunga atau tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa membuatkan satu ini kursi yang bagus Pak Jun dari produk mereka gitu yang di jurusan las. Wah, keren, Pak. Kemudian ya, kemudian kalau di jurusan tech multimedia, kami ingin anak-anak itu menghasilkan suatu produk karena kemarin juga banyak orderan mug yang disablon, Mbak Jun. Wah, Ya, untuk minum itu, Pak, ya? iya. Untuk minum ya? Wah, Kadang kan juga bagus itu. kapelan begitu, Pak Jun. Terus Oke. baju yang disablon dengan kata-kata ini.
Jadi kami ini anak-anak itu bisa semuanya memiliki jiwa entrepreneur karena memang minim Mbak Jun begitu. Iya. Ya, sangat menarik itu, Pak. Kemudian, untuk jurusan selanjutnya yaitu jurusan teknik instalasi listrik. Kami ingin anak-anak membuat satu produk kreatif untuk pemanfaatan alur listrik. Artinya bisa membuat senter sendiri, nanti bisa diprasarkan, atau membuka satu layanan instalatir yang rapi dan sebagainya. Karena jasa-jasa seperti itu anak-anak terkadang itu kurang berani untuk membukanya, Pak, produk-produk kreatifnya. Gitu, Pak, Gitu, ya. Pak Jun. Contohnya. Wah, sangat menarik ini. Ini Pak, kalau saya Iya, punya level ya, level iya, 1 iya. sampai level 10 ya. Nah, Iya, iya. kira-kira jiwa entrepreneur muridnya Pak Adib itu sekarang ini kira-kira di level berapa itu, Pak? Iya, Pak Jun. Terus terang, Pak Jun, jiwa entrepreneur menurut kami ini masih di level 5, Pak Jun. Iya, 5. Jadi 5, hal Pak ini Adib. dikarenakan sebagian murid yang belum berani menampilkan kreasinya dan inovasinya. Sebagian murid sudah jalan, Pak Jun. Begitu, Pak Jun. Oh, gitu. Iya. Kalau kita membicarakan posisi sekarang itu di level 5, Pak ya. Iya. Kira-kira yang Pak Adib inginkan dari perubahan jiwa entrepreneur dari murid-murid Pak Adib ini menuju level berapa, Pak? Saya ingin maksimal, Pak. Artinya 10, mencapai level 10. 10, Nah, Pak ya? 10 Wah, ini ya semuanya bisa. Walaupun mungkin antara siswa yang satu dengan murid yang satu dengan murid yang lain berbeda. Saya ingin 10, Pak Juna. Semuanya wah, bisa. bisa, Pak. Pasti bisa. Nah, ini lagi. Menurut Pak Adib, ya, menurut Pak Ya. Adib ini, apa yang bisa dilakukan untuk membantu murid-murid jenengan mencapai level 10 lah, itu. Ya. Ini yang sedang saya pikirkan, kemarin juga ingin saya maksimalkan, Pak Jun. Yang pertama, saya ingin memberikan pengetahuan tentang dunia bisnis kepada mereka. Oke. Kemudian setelah mereka tahu, maka nanti saya ingin membuat suatu suasana belajar yang kreatif dan inovatif, Pak Jun. Bagus itu. Ya, Terus? kreatif itu berarti berasal dari anak-anak, kemudian dari ide kreatif itu anak-anak bisa inovasi. Betul. Kemudian yang ketiga, saya ingin memberikan satu pelatihan keterampilan kewirausahaan. Meskipun mata pelajaran saya adalah bahasa Indonesia, saya sisipkan seperti itu melalui pembelajaran project based learning, Pak Jun. Oh, PJBL itu, Pak ya? PJBL ya. PJBL, ya. Ya, jadi anak-anak bisa menentukan temanya apa, produknya apa, bagaimana rencananya, kemudian actionnya kapan, bagaimana pemasarannya. Nah, itu mereka menentukan sendiri. Jadi saya sebagai fasilitator saja, Pak Jun, menuntun anak-anak. Gitu ya. Iya. Kemudian yang keempat, saya ingin memaksimalkan program magang, Pak Jun. Artinya di samping sekolah kita ini kan juga ada perusahaan boneka. Saya ingin mengajak anak ke sana, ya dengan jalan kaki saja begitu. Kemudian ada perusahaan tape yang sampai bisa menghasilkan satu nilai jual. Kemudian saya juga ingin, ya. Yang di Kenduruan itu, Pak ya? Ya, Kenduruan itu kampung tape, ya. Pak Julia. Betul. Kemudian saya ingin ke Kaboki juga, yang dekat pabrik itu. Kasrajut itu, Pak ya? Ya, Kasrajut. Ya. Kasrajutnya ini kan sudah go internasional. Saya ingin mengajak anak-anak ke sana, Mbak Juni. Kemudian yang setelah mereka memiliki satu pengetahuan, Mbak Jun, saya ingin anak-anak dari pengetahuan, dari outing class itu memiliki jiwa kompetisi bisnis, kemudian mereka kreatif dan menghasilkan, dan saya ingin ada kompetisi produk kreatif, Pak Jun. Kebetulan di sekolah, iya.
Kayaknya seru itu, Jadi Pak. iya, di sekolah kami ini memiliki business center, Pak Jun. Tapi ya cuma Iya. diletakkan selama ini sama anak-anak. Oh Saya ingin gitu. nanti ya Bapak Ibu guru ada yang menjadi juri, anak-anak bisa presentasi bahannya seperti apa, kenapa kok memilih ini, bagaimana pemasarannya, bagaimana nilai jualnya, begitu Pak Jun. Gitu ya. Iya, Wah, kedengaran bagus Pak Adip. Jadi ini yang saya tangkap, ini ada 5 poin, ya 5 iya, poin iya, penting yang Pak Adip sampaikan tadi. Ya. Jadi yang pertama ini yang saya tangkap ya, memberikan pengetahuan tentang dunia bisnis. Itu Pak Adip ya. betul, 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 iya. Kemudian yang kedua itu membuat suasana belajar yang kreatif dan inovatif. Begitu Pak ya. Betul, betul. Yang ketiga, em, Pak Adip memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan kepada murid-murid Pak Adip Betul, melalui yang PJBL tadi Pak. Oke. betul, Nah, jadi setelah itu Pak Adip akan mengadakan program magang Pak ya. betul, betul. Program magang. Terus poin yang kelima, ini yang saya tangkap yang terakhir tadi, ini kompetensi bisnis. Nah, nanti yang terakhir itu bisa dipresentasikan, gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Iya, betul Pak Jun. Wah, Iya, ini keren ini Pak Adip. Ya, iya, iya. Pak Adip, ini kira-kira kapan itu tadi, ya hal itu tadi yang ingin Pak Adip mulai atau mulai dikerjakan ini? Mulai kapan ini Pak? Ya, karena hari ini kan hari Jumat Pak Jun, besok juga libur Oh ya, gitu. karena juga anak-anak juga selesai ujian. Saya ingin selesai hari Senin langsung aksi Pak Jun, sesuai dengan kelas yang saya ajar, sesuai dengan apa, sesuai dengan jam saya ngajar. Nanti ini akan segera saya praktekkan Pak Jun. Begitu Pak Jun. Begitu ya. Iya, Wah, ini seru sekali sebetulnya Pak. Ini kelihatannya mau maghrib. Nah, ini apa yang Pak Adip dapatkan ya dalam pembicaraan ini, dalam percakapan ini Pak? iya Pak Jun. Tadi sebelum saya berbicara dengan jenengan ini juga saya bingung Pak Jun. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana. Namun di akhir sesi pembicaraan coaching ini saya mengetahui langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan pengetahuan dunia bisnis kepada semua murid-murid. Iya, Yang kedua, membuat suasana belajar yang kreatif dan inovasi. baik. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada murid melalui pembelajaran project based learning. Landing ya. Kemudian yang keempat, mengadakan satu program magang karena memang Oke. isi ya. Kemudian yang kelima, ini mengadakan kompetensi bisnis yang di business center sana mereka bisa mempresentasikan produk kreatifnya kepada Bapak Ibu guru, kepada masyarakat, atau kepada juri nanti begitu ada kompetensi Pak Guru. Begitu Pak Jun. Oh gitu Pak ya. Saya Iya, ini kayaknya nggak sabar mendengarkan cerita-cerita dari Pak Adip lagi ini. Ya, iya, nah, kapan-kapan setelah Pak Adip Pak itu melakukan itu, ya ngobrol lagi iya. Pak ya dengan saya. Saya ingin mendengar cerita-cerita dari Pak Adip sambil ngopi-ngopi ini Pak. Iya, Ya, ya, terima kasih Pak Jun sudah coaching saya. Terima kasih juga sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf Eh, saya repoti pagi-pagi saya oh enggak Pak, enggak. dan baru bisa sore-sore ini mengganggu waktu jenengan istirahat. Oh enggak, sama-sama terima kasih. Pak Adip pasti bisa. Pak Adip pasti hebat. Terima kasih Pak Adip ya. Oke, sampai-sampai Terima Pak kasih. Jun. Eh, Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam. Sudah.